Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hadiditat Witatmojo, peserta di Laksar CPNS golongan 2 tahun 2022 angkatan 23 kelompok 2. Hari ini masih bersama fasilitator Bapak Iwan Fahlevi Setiawan. Saya memulai pembelajaran hari ini dengan mereview hasil pembelajaran tentang analisis isu kontemporer. Hari ini saya belajar tentang pentingnya intelektual, emosional, sosial, toleransi, etika, dan kesehatan untuk menghadapi lingkungan strategis dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai ASN, serta memahami dan mewaspadai terhadap isu-isu kontemporer seperti korupsi, narkoba, terorisme dan radikalisme, pencucian uang, proxy war, dan isu kejahatan mass communication. Pada dasarnya ada beberapa faktor-faktor penyebab dari isu-isu tersebut. Pertama, korupsi. Ada dua, yaitu faktor individu dan lingkungan. Faktor individu berupa sifat utama, moral yang lemah dalam menghadapi godaan, gaya hidup yang konsumtif. Faktor lingkungan, pertama ada masyarakat yang kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi, dan juga masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi itu sendiri. Yang kedua adalah narkoba. Penyebab narkoba, pertama ingin tampil beda, kedua keinginan untuk mencoba, dan tiga rasa kurang percaya diri. Ketiga, penyebab terorisme dan radikalisme. Ada tiga faktor. Yang pertama, faktor ekonomi. Ingin memenuhi kebutuhan hidup dengan menyebarkan paham atau ideologi yang keras. Faktor kedua, ada faktor politik. Faktor politik yaitu pemerintah tidak adil terhadap rakyatnya, sehingga muncul gejolak-gejolak masyarakat ingin merubah sistem tatanan atau ideologi yang sudah ada. Yang ketiga, ada faktor sosial. Faktor sosial dipengaruhi oleh pemikiran orang lain, memengaruhi terhadap orang lain itu sendiri. Yang keempat adalah pencucian uang. Faktor yang paling utama penyebab dari pencucian uang itu sendiri yaitu lemahnya regulasi keuangan dan pemerintah dalam memberantas pencucian uang. Yang kelima ada proxy war. Penyebab proxy war ada pertama geopolitik wilayah konflik, dan kedua ada konflik identitas. Nah, pada isu-isu tersebut, isu yang saya pilih yaitu maraknya kasus korupsi di Indonesia. Kita tahu sendiri bahwasanya Indonesia merupakan negara yang majemuk dan beragam. Menurut saya juga penyebab utama yang menjadikan Indonesia tingkat kasus korupsi itu tinggi yaitu faktor individual. Jika orang-orang korup menguasai pemerintahan, apapun itu jabatannya, maka pasti bisa dipastikan struktur tersebut atau struktur pemerintahan akan tercemar. Budaya korupsi itu sendiri bermula dari perilaku sederhana yang lalu kemudian berkembang dan korupsi menyebar serta menyeret seluruh elemen masyarakat. Umumnya, tindakan korupsi berupa pemerasan, manipulasi tender, hingga korupsi kecil-kecilan, seperti manipulasi uang transport, hotel, dan uang saku. Penyakit itu sebenarnya bisa kita hentikan, dimulai dari diri sendiri dengan cara perilaku korupsi sekecil apapun. Demikian pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.